Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya. Di video kali ini kita akan mencoba belajar tentang pembelajaran remedial. Begitu ya. Kita mulai. Nah, jadi pembelajaran remedial itu adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan pada KD tertentu, menggunakan berbagai metode yang diakhiri dengan penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan belajar peserta didik. Jadi, remedial itu dilaksanakan untuk anak-anak yang nilai penilaian hariannya pada KD tertentu itu di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pada hakikatnya, semua peserta didik akan dapat mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Hanya waktu pencapaian yang berbeda. Oleh karenanya, perlu adanya program pembelajaran remedial atau perbaikan. Nah, ini adalah pengertian pengajaran remedial. Yang pertama, pengajaran remedial itu bersifat kuratif atau korektif. Kemudian, yang kedua, pengajaran khusus yang bertujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki proses pembelajaran yang jadi penghambat atau yang dapat menimbulkan masalah atau kesulitan belajar anak. Kemudian yang ketiga, pengajaran individual yang diberikan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar agar anak mampu mengikuti pembelajaran secara klasikal sehingga hasil belajarnya optimal. Dan yang keempat, pelaksanaan pengajaran remedial harus disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, begitu ya. Nah, kemudian apa sih pentingnya pengajaran remedial itu? Jadi, dalam proses pembelajaran, tidak semua peserta didik itu mencapai hasil belajar sesuai dengan kemampuannya. Jadi, dalam setiap pembelajaran pasti ada anak yang mengalami kesulitan belajar. Adanya kesulitan belajar anak berarti belum tercapai perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut diperlukan teknik bimbingan belajar, salah satunya diantaranya pengajaran remedial. Jadi, tujuan pengajaran remedial itu adalah membantu anak mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Secara khusus, tujuan pengajaran remedial membantu anak yang mengalami kesulitan belajar agar mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui penyembuhan atau perbaikan dalam aspek kepribadian atau dalam proses belajar mengajar. Nah, berikut adalah fungsi dari pengajaran remedial. Ada fungsi korektif atau mengoreksi, yang kedua fungsi pemahaman, yang ketiga fungsi penyesuaian, ya, menyesuaikan dengan kesulitan belajar masing-masing. Yang keempat fungsi pengayaan, kemudian fungsi akselerasi dan fungsi terapeutik. Itu ya, itu adalah fungsi pengajaran dari remedial. Kemudian prinsip pembelajaran remedial itu ada 5. Yang pertama adalah adaptif. Kemudian yang kedua interaktif. Yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, karena ini tergolong anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ya. Kemudian yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin, agar segera terlihat ya pencapaian belajarnya. Dan yang kelima adalah pelayanan sepanjang waktu. Jadi tanggung jawab guru untuk, ya kan, memfasilitasi anak agar mencapai kompetensi sesuai dengan KD yang sedang diajarkan. Lanjut pada diagnosis kesulitan belajar peserta didik. Jadi ada 3 macam kesulitan ya. Yang pertama adalah kesulitan ringan. Nah, kurang perhatian saat mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua adalah kesulitan sedang. Jadi gangguan belajar dari luar peserta didik, misalnya faktor keluarga yang broken home, faktor ekonomi keluarga gitu ya. Kemudian lingkungan tempat tinggalnya yang tidak memadai untuk belajar dan pergaulan. Ya, terkadang teman pergaulan juga mempengaruhi anak-anak dalam belajar. Dan kesulitan berat yang dialami oleh peserta didik itu diantaranya adalah ketunaan pada diri peserta didik. Misalnya tunarungu atau tidak bisa mendengar, atau tunanetra gangguan pada penglihatan, dan tuna
daksa. Ini adalah 3 jenis kesulitan peserta didik: kesulitan belajar ringan, kesulitan belajar sedang, dan kesulitan belajar berat. Kita sebagai guru harus paham kesulitan belajar dari masing-masing peserta didik. Lanjut ya. Teknik untuk mendiagnosis kesulitan belajar adalah dengan tes prasyarat. Nah, tes prasyarat atau prerequisites itu digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar, atau tes prasyarat itu digunakan anak itu sudah memenuhi syarat belum untuk mengikuti materi pada KD yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, tes diagnosis. Dan yang ketiga, tes wawancara atau kita sebagai guru tanya jawab langsung kepada peserta didik. Dan yang keempat adalah observasi atau mengamati di setiap pembelajaran, mengamati perilaku, tingkah laku, sikap dari masing-masing peserta didik saat proses belajar, mengajar maupun di luar kelas. Nah, ini adalah pelaksanaan remedial. Jadi, pelaksanaan remedial itu tidak melulu dengan tes ya. Jadi, ada beberapa pelaksanaan remedial, variasi dari pelaksanaan remedial. Yang pertama adalah pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Siapa tahu saat guru itu mengajar KDX dengan metode misalnya NHT, ada beberapa anak yang tidak mampu mencapai kompetensi itu, sehingga di saat pelaksanaan remedial, pembelajaran ulangnya menggunakan metode dan media yang berbeda. Tentunya dengan media yang mengakomodir dari gaya belajar peserta didik. Ada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori atau mereka belajarnya dengan mendengar. Ada peserta didik yang gaya belajarnya visual atau mereka melihat. Dan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik atau lebih suka belajar melalui gerakan-gerakan. Kemudian pelaksanaan remedial yang kedua, belajar mandiri atau pemberian bimbingan secara khusus gitu ya. Jadi beberapa anak remedi itu kemudian diberi bimbingan secara khusus oleh guru. Kemudian yang ketiga, pemberian tugas atau latihan. Tentu dengan bimbingan juga ya. Jadi tidak serta-merta tugas diberikan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, belajar kelompok dengan bimbingan alumni atau tutor sebaya gitu ya. Dan masih banyak lagi pelaksanaan remedial yang semuanya diakhiri dengan ulangan. Ya kan? Untuk mengetahui capaian ketuntasan belajarnya. Apakah masih di bawah KKM atau sudah lewat KKM atau sudah di atas KKM gitu ya. Nah, ini tes ulang. Tes ulang itu diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti program pembelajaran remedial agar dapat diketahui apakah peserta didik telah mencapai ketuntasan dalam penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan. Gitu ya. Nilai hasil tes ulang tidak melebihi batas KKM. Jadi untuk peserta didik yang remedial, nilai tes ulangnya tidak melebihi KKM. Nah, jadi tadi setelah ada pengajaran ulang mungkin, setelah ada bimbingan khusus, kemudian yang terakhir adalah tes ulang. Nah, terima kasih. Demikian sekilas tentang pembelajaran remedial. Untuk pembelajaran pengayaan nanti kita sampaikan di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.